time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Carolina Ani dengan NPM 2510347. Saya dari Prodi PGSD kelas 2025C. Baik, di sini saya akan menayangkan video tentang bagaimana dinamika konstitusional sosial politik kultural serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Dari judul ini, saya mengambil video kasus yang berjudul Penembakan Laskar FPI di KM 50. Tugas ini dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan dosen pengampunnya yaitu Bapak Stefanus Divan MPD. Mari kita menyaksikan video berita berikut ini. Selamat menyaksikan. Pemirsa, Komnas HAM menemukan sejumlah fakta terkait penembakan 6 laskar FPI di res area tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Komnas HAM menyebut sejumlah saksi melihat 4 anggota Laskar FPI masih hidup di KM 50 dan 2 lainnya diduga telah meninggal dunia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan hasil penyelidikannya terkait penembakan 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada awal Desember 2020 lalu. Dari hasil penelusuran tim Komnas HAM ditemukan sejumlah saksi yang mengaku melihat 4 orang laskar FPI masih hidup saat berada di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Sementara 2 laskar lainnya diduga telah tewas. Selain itu ada saksi yang mendengar bahwa polisi menyampaikan peristiwa di kilometer 50 terkait dengan narkoba dan terorisme. Ditemukan juga di daerah rest area KM 50 antara lain. Yang pertama, terdapat 4 anggota FPI yang masih hidup dan diturunkan dari mobil ke jalan. Terdapat 2 orang yang diduga telah meninggal dengan 1 duduk di mobil dan 1 telah diturunkan ke jalan. Terlihat luka yang diduga merupakan luka tembak. 3, terlihat darah di jalan di depan salah satu warung di rest area KM 50. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang yang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap. Kelima, terlihat beberapa bukti yang ditaruh di meja salah satu warung oleh petugas. Keenam, terlihat 4 orang hidup dimasukkan ke mobil lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol. Ketujuh, terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan memeriksa handphone. Ke-8, terdengar penjelasan petugas kepada khalayak di situ bahwa peristiwa ini terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme. Ke-9, terdapat sejumlah petugas yang telah berada di area COVID di area KM 50 sejak pukul 8 malam. Komnas HAM pun meminta agar tewasnya 4 laskar FPI di kilometer 50 dilanjutkan ke pengadilan pidana untuk mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan karena adanya pelanggaran hak asasi manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM menilai telah terjadi pelanggaran terhadap 4 anggota Laskar FPI dan meminta dugaan kepemilikan senjata api diselidiki. Bagaimana kelanjutan babak baru penembakan di kilometer 50? Sudah bergabung bersama kami Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara dan kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro. Saya ke Pak BK terlebih dahulu. Pak BK, dari total 6 korban, mengapa dibedakan? Yang 2 dianggap bukan pelanggaran HAM, tapi yang 4 dianggap adalah pelanggaran HAM oleh petugas? Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Terkait dengan 6 orang itu, memang kami membedakan menjadi 2 scene atau peristiwa utama. Jadi yang 2 itu kenapa kemudian juga pelanggaran HAM? Karena memang terjadi dalam rangkaian di mana FPI dan kemudian teman-teman kepolisian itu dalam posisi saling serang dan saling tembak. Itu yang utama, yang pertama. Terus yang keempat, kemudian yang 4 orang itu kami sebut sebagai pelanggaran HAM karena 4 orang itu sebenarnya sudah ada dalam kuasa petugas kepolisian, begitu. Seharusnya mereka petugas kepolisian melakukan upaya lain untuk membawa 4 orang ini ke satu tempat begitulah, tapi kemudian memang yang terjadi 4 orang ini meninggal dan kami nilai itu adalah pelanggaran HAM dan kategorinya adalah unlawful killing, begitu. Baik, menurut Komnas HAM
SOP apa yang dilanggar oleh petugas kepolisian hingga unlawful killing itu terjadi, Pak BK? Ya, sebenarnya kalau kita mengacu kepada SOP, sebenarnya ada peraturan Kapolri nomor 9 tahun 1 tahun 2008 tentang penggunaan kekuatan. Di situ kemudian ada beberapa tahapan sebelum pemakaian senjata api yang mematikan. Misalnya soal pencegahan. Di dalam pencegahan itu bisa ada seseorang itu yang kemudian dalam penguasaan atau pengawasan petugas kepolisian bisa diborgol gitu ya. Terus kemudian juga ada kendali tangan kosong lemah, ada kendali tangan kosong kuat, gitu. Terus keras. Kemudian juga ada penggunaan senjata yang melumpuhkan gitu, terus melemahkan, melumpuhkan sebelum mematikan. Nah, ini yang tahapan-tahapan ini kalau kita mau detailkan itu juga bisa dimasukkan sebagai analisa kenapa kemudian unlawful killing itu terjadi. Karena seharusnya kemudian petugas kepolisian bisa, yaitu tadi yang seperti saya sampaikan, bisa memborgol begitu supaya tidak ada potensi perlawanan. Baik, gitu, saya ke Pak Sugito Atmoprawiro. Pak Sugito, dari tim advokasi FPI sendiri kecewa dengan konferensi pers atau hasil penyelidikan yang telah diumumkan oleh Komnas HAM. Bagian mananya, Pak? Saya kira ya kami mengapresiasi terhadap Komnas HAM yang terkait dengan 4 laskar yang meninggal yang dikatakan unlawful killing. Tapi terhadap yang 2 menurut kami masih banyak catatan dan itu perlu pendalaman kalau nanti akan disidangkan. Jadi terhadap 2 orang yang sudah meninggal di mobil berdasarkan informasi dari Komnas HAM dan pihak kepolisian, itu kan perlu didalami mengenai masalah arah tembakan. Karena pada waktu kami dari FPI mengecek ke semua dari 6 laskar itu, semuanya itu tembakan itu di dada. Kalau misalnya itu terjadi tembak-menembak, tentunya bisa arahnya berbeda di kepala atau dimanapun lah. Ini yang menurut saya menjadi catatan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah mobil. Mobil milik Laskar FPI, kalau memang itu terjadi tembak-menembak kan bisa dicek arah tembakannya dari mana ketika mobil itu yang dikendari oleh FPI. Itu juga perlu didalami lebih lanjut. Yang ketiga menyangkut mengenai masalah pistol rakitan. Itu kan pada waktu tanggal 7 Desember, Kapolda Metro Jakarta juga sudah memperlihatkan. Kita perlu cek betul mengenai masalah senjata tersebut. Karena itu kan sudah dikrum, sudah bagus, dan ada selongsongnya katanya. Tentunya kita harus, Komnas HAM kalau misalnya bisa menggunakan uji balistik terhadap ahlinya, itu akan lebih komprehensif. Baik, tapi yang penting begini bahwa kalau menurut kami ini bukan tindak pidana biasa, tapi kalau bisa harus disidangkan sesuai dengan pengadilan HAM yang terkait dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Jadi bukan pidana biasa. Kalau misalnya itu nanti berdasarkan pengadilan HAM, tentunya apa yang terjadi dalam proses yang terjadi dengan 16 akan lebih bisa komprehensif dan semua orang bisa dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya. Baik, Pak BK mungkin langsung bisa dijawab, Pak. Yang mana, Pak? Pernyataan dari Pak Sugito terkait dengan yang 2 orang lagi yang katanya semua tembakan mengarah di dada. Kalau misalnya memang ada kontak tembak, mungkin posisi tembakannya akan random gitu, Pak. Ya, itu yang kemudian kami rekomendasikan untuk diuji lebih jauh di pengadilan. Tentu saja kami memahami betul respon dari teman-teman FPI, baik dari tadi yang disampaikan Pak Sugito maupun juga ada beberapa respon lain di media lain, dan kami menghormati itu. Tentu saja ketidakpuasan itu adalah bagian dari ekspresi masing-masing dan itu harus dihormati. Tapi yang terpenting adalah kami ingin memastikan bahwa kerja-kerja kami itu didasarkan pada bukti, fakta, keterangan, sekaligus juga uji dengan ahli yang memang kami perlukan. Misalnya begini, tadi Pak Sugito sudah menyampaikan soal balistik begitu. Kami juga mengecek, sebenarnya sudah menguji balistik peluru yang kami temukan begitu di seputaran TKP di Puslapor Barreskrim Polri, karena kami ada MOU dan itu disaksikan oleh kawan-kawan aktivis masyarakat sipil dan juga dari PT Pindad untuk kemudian
bisa menjadi saksi bersama soal keterbukaan, soal transparansi, dan apa yang sebenarnya sudah ditemukan oleh Komnas HAM dan apa hasilnya. Begitu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja begini, terkait dengan aspirasi soal pelanggaran HAM yang berat, terus kemudian ada juga tidak hanya yang disampaikan Pak Gito tadi, tapi juga ada misalnya pengadilan HAM internasional segala macam. Silakan aja aspirasinya, hanya kami memang saat ini masih menggunakan konstruksi undang-undang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 soal pelanggaran HAM gitu. Karena kami merasa bahwa apa yang kami sampaikan ini konstruksinya bisa lebih cepat disampaikan ke publik begitu, dan kemudian hasilnya juga bisa ditunggu gitu, dan prosesnya bisa diawasi bersama-sama. Karena kenapa kalau kita pakai konstruksi pengadilan HAM yang berat, penyelidikannya lama, kami juga kemudian Komnas HAM hanya sebagai penyelidik, nanti penyidiknya adalah Jaksa Agung, dan itu prosesnya menjadi lebih lama lagi. Karena apa? Kita juga masih punya pengalaman kalau pelanggaran HAM yang berat ini banyak, sudah ada 16 kasus penyelidikan HAM yang berat yang sampai saat ini belum selesai begitu. Baik, saya Itu, kembali. iya. Baik, saya kembali ke Pak Sugito. Pak Sugito, dari beberapa hal yang disayangkan oleh FPI terkait konstruksi penembakan dari Komnas HAM adalah sumber informasi ini hanya dari satu pihak, yaitu dari kepolisian atau pelaku penembakan dalam hal ini. Kalau dari FPI sendiri, apakah memang ada saksi lain yang ingin diajukan? Nanti ke depannya kita juga cukup banyak saksi. Kalau misalnya nanti sudah di tingkat penyidikan, tentunya kita akan lebih maksimal, kita lebih akan serius. Karena banyak saksi fakta yang sampai sekarang terus terang aja masih banyak ketakutan. Tapi semoga nanti pada waktu tingkat penyidikan bisa akan lebih terbuka, dan apa yang terjadi dari apa yang di lapangan itu bisa lebih transparan. Baik, dan kebenaran akan bisa terbuka secara lebih lebar. Baik, saya kembali ke Pak BK. Tadi Pak Sugito mengatakan bahwa banyak saksi mata yang masih ketakutan. Komnas HAM sendiri apakah sudah berupaya untuk mendekati saksi-saksi fakta yang sampai saat ini Pak Sugito mengatakan masih ketakutan? Yang jelas begini, Komnas HAM sudah meminta keterangan kepada teman-teman FPI, dan itu kami apresiasi dengan keterbukaan teman-teman FPI menghadirkan saksi fakta, saksi peristiwa, termasuk juga pengurus FPI untuk meletakkan konteksnya. Kami juga sudah meminta keterangan dari petugas kepolisian, dari Kapolda Metro, dari Barreskrim, sampai kepada petugas lapangan yang malam itu bertugas. Kami juga sudah meminta keterangan dari masyarakat yang memang melihat atau mendengar peristiwa tersebut, artinya mendengar itu misalnya letusan senjata api, seperti apa, di mana, segala macam. Kami juga dari Jasa Marga dihadirkan. Terus juga supaya memperkuat analisa kami, karena masih ada beberapa kompetensi teknis yang tidak bisa kami lakukan. Misalnya kami mengundang ahli forensik independen, terus kemudian ada psikologi forensik, termasuk juga kemudian soal rekaman atau kemudian kendaraan begitu, ahli kendaraan. Jadi kami merasa itu komprehensif. Baik, kita harapkan memang rekomendasi dari Komnas HAM ini segera dilakukan, dan semoga penyelidikan dari kasus ini dilakukan secara objektif dan juga transparan agar semua bisa terbuka ke publik dan bisa meyakinkan publik. Dan pemirsa, terima kasih Pak BK Ulung Hapsara dan Pak Sugito Atmo Prawiro telah bergabung bersama kami di Ani Sore. Baik teman-teman, setelah menyimak video tersebut, saya dapat menganalisis bahwa video berita itu memaparkan kronologi peristiwa penembakan terhadap 6 anggota Laskar FPI oleh aparat kepolisian di tol Jakarta Cikampek KM 50 pada tanggal 7 Desember 2020 lalu. Dalam video tersebut terdapat poin penting yang mencakup. Yang pertama yaitu narasi polisi bahwa Laskar FPI menyerang terlebih dahulu. Yang kedua, rekaman investigasi lapangan, rekonstruksi, dan analisis Komnas HAM. Yang ketiga, temuan Komnas HAM bahwa 4 korban ditembak ketika sedang berada dalam kendali aparat, sehingga dikategorikan sebagai
unwal killing. Yang keempat yaitu reaksi publik, keluarga korban, ormas, dan pemerintahan. Yang kelima, perdebatan antara versi aparat dan temuan investigasi independen. Video ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum bekerja dalam kasus-kasus yang menyangkut aparat negara. Baik, kita bahas yang pertama yaitu dinamika penegakan hukum. Untuk memahami kasus KM50, kita harus melihat dinamika historis Indonesia. Dalam sejarah Indonesia terdapat berbagai kasus yang menunjukkan penggunaan kekuatan kelebihan oleh aparat seperti peristiwa Tanjung Priuk, Trisakti dan Semanggi, penembakan misterius pada Orde Baru. Pola-pola sejarah yang muncul adalah yang pertama, kekerasan negara sering dibenarkan demi stabilitas bukan demi keadilan. Yang kedua, akuntabilitas aparat sangat lemah sehingga pelaku sering tidak dihukum. Yang ketiga, kasus-kasus serupa biasanya berhenti di tengah jalan atau tidak terbuka kepada publik. Dalam video KM50 menunjukkan pola historis yang sama, aparat menggunakan kekuatan mematikan, pembenaran dengan narasi melawan, dan adanya dugaan penyiksaan atau pembunuhan di luar proses hukum. Artinya, kasus KM50 bukan fenomena baru tetapi bagian dari warisan historis penegakan hukum Indonesia yang belum selesai dibenahi. Yang berikut yaitu dinamika konstitusional yang dimana negara hukum dan hak asasi. Secara konstitusional, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pasal 28A sampai 28I Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak hidup, hak bebas dari kekerasan, hak atas perlakuan yang adil, dan hak diperlakukan sesuai hukum. Dalam negara hukum, aparat harus tunduk pada asas the process of law, bukan main hakim sendiri. Dalam video kasus KM50, temuan Komnas HAM menunjukkan bahwa 4 dari 6 korban ditembak ketika sudah diamankan sehingga tidak sesuai dengan asas proportional use of force, asas hak hidup, dan asas presumption of innocence. Jika tindakan aparat melalui prosedur hukum yang benar, maka tindakan tersebut melanggar konstitusi dan HAM. Dengan demikian, kasus KM50 menjadi ujian nyata apakah Indonesia betul-betul menjalankan negara hukum secara substansial, bukan hanya secara normatif. Yang berikut yaitu dinamika sosial politik. Dalam kasus KM50 tidak terlepas dari dinamika sosial politik yang terjadi pada saat itu, yang dimana yang pertama yaitu hubungan antara pemerintah dengan FPI sedang menegang. FPI dianggap kelompok yang keras mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini menyebabkan munculnya polarisasi politik di masyarakat. Yang kedua yaitu media massa dan media sosial yang sangat mempengaruhi persepsi publik. Sebagian media cenderung menguatkan narasi aparat, media lain menyoroti dugaan pelanggaran HAM berat. Yang ketiga yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian saat itu relatif rendah sehingga kasus KM50 menjadi simbol dari ketidakpercayaan tersebut. Dalam video KM50 menunjukkan bagaimana peristiwa hukum mudah berubah menjadi peristiwa politik. Kelompok pro pemerintah mempercayai tindakan polisi, kelompok masyarakat sipil dan pegiat HAM menilai terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dinamika sosial politik ini membuat penyelesaian kasus semakin kompleks. Yang berikut yaitu dinamika sosial politik. Dalam kasus KM50 tidak terlepas dari dinamika sosial politik yang terjadi pada saat itu, yang dimana yang pertama yaitu hubungan antara pemerintah dengan FPI sedang menegang. FPI dianggap kelompok yang keras mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini menyebabkan munculnya polarisasi politik di masyarakat. Yang kedua yaitu media massa dan media sosial yang sangat mempengaruhi persepsi publik. Sebagian media cenderung menguatkan narasi aparat, media lain menyoroti dugaan pelanggaran HAM berat. Yang ketiga yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian saat itu
relatif rendah sehingga kasus KM50 menjadi simbol dari ketidakpercayaan tersebut. Dalam video KM50 menunjukkan bagaimana peristiwa hukum muda berubah menjadi peristiwa politik. Kelompok pro pemerintah mempercayai tindakan polisi, kelompok masyarakat sipil dan pegiat HAM menilai terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dinamika sosial politik ini membuat penyelesaian kasus semakin kompleks. Yang berikut yaitu dinamika kultural, yang dimana budaya hukum Indonesia. Budaya hukum Indonesia masih berkembang dan berubah. Beberapa ciri budaya hukum Indonesia yang relevan. Yang pertama yaitu budaya patuh pada otoritas, yang dimana banyak orang cenderung percaya versi aparat. Yang kedua yaitu budaya impunitas, yang dimana aparat jarang dihukum ketika melakukan pelanggaran. Yang ketiga, transisi ke budaya hukum kritis, yang dimana generasi muda dan masyarakat sipil semakin tegas menuntut transparansi. Dalam video kasus KM50 memperlihatkan dua kelompok budaya hukum, yaitu yang pertama kelompok konservatif yang menerima narasi aparat tanpa kritik. Yang kedua yaitu kelompok progresif yang menuntut investigasi independen. Kasus ini memperlihatkan bahwa budaya hukum Indonesia berada pada tahap transisi dari otoritarian menuju pengawasan publik yang lebih kuat. Yang berikut yaitu konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum modern menekankan prinsip yang pertama yaitu keadilan prosedural, yang dimana setiap tindakan aparat harus melalui prosedur hukum yang benar. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, yang dimana aparat negara harus bertanggung jawab atas tindakannya. Video menunjukkan bahwa proses hukum kasus KM50 mengalami hambatan ketika tersangka polisi dilaporkan meninggal sehingga kasus dihentikan. Yang ketiga yaitu keadilan substansial, yang dimana bukan hanya soal prosedur tetapi juga soal kebenaran dan pemulihan bagi korban. Dalam video kasus KM50 memperlihatkan masalah kontemporer, yang dimana investigasi tidak tuntas, akuntabilitas aparat belum jelas, keluarga korban tidak mendapat keadilan. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum Indonesia masih berjuang untuk menjadi benar-benar berkeadilan, terutama ketika kasus melibatkan aparat sendiri. Baik teman-teman, itu saja analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua. Baik, dari materi yang pertama sampai akhir, adapun jurnal yang didukung. Ini dia jurnalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.